Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mbak Christina Aryani, waktu tersisa menjelang sampai 17 April tinggal 2 minggu. Ya, orang-orang yang masih gamang belum menentukan pilihan masih cukup besar, masih sekitar 11%-an lah, sampai 13%. Strategi apa yang akan dilakukan oleh TKN untuk merebut hati-hati suara-suara pemilih yang masih galau? Jadi banyak unsur di sini, mulai dari TKN sendiri, TKD, juga relawan-relawan kami. Partai Golkar sendiri juga kami bekerja keras untuk Pak Jokowi. Jadi tidak hanya untuk memenangkan pemilu, tapi juga kami memenangkan Pak Jokowi. Kami juga punya relawan Golkar Jokowi yang memang khusus dibentuk untuk membantu Pak Jokowi. Apa yang mau dilakukan? Kami banyak melakukan door to door. Jadi setiap kali campaigning daripada caleg-caleg kami itu juga selalu untuk memenangkan Pak Jokowi juga. Kami membantu dengan masyarakat yang belum mengerti karena kebingungan yang sangat amat ini ada di akar rumput ya. Dari pemilu yang diadakan serentak ini masih banyak rakyat kita yang belum memahami dari cara mencoblos, dari apa segala macam. Jadi semua kami bergerak untuk memberikan pemahaman itu, menjelaskan bagaimana ini harus dilakukan supaya tujuannya itu tadi. Dan juga kami mendorong partisipasi pemilih yang lebih lagi, jangan sampai golput karena biar bagaimanapun juga ini adalah pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mbak Dian, kalau Mbak Dian lihat apa yang akan strategi yang dilakukan oleh BPN untuk dalam 2 minggu terakhir? Apakah kemudian Pak Hasim yang kemudian mengatakan soal kabinet bayangan itu akan menjadi strategi trup terakhir yang akan disampaikan kepada khalayak? Enggak, ini yang penting kita menang dulu lah Mas. Jadi kita persoalan bagi-bagi kursi itu nanti saja, tapi ini pertanyaan wartawan ya wajar saja kan. Kalau di negara manapun pasti akan diberikan kepada partai-partai yang melakukan koalisi. Jadi itu wajar saja kalau itu diungkapkan oleh Pak Hasim. Tapi nanti pada tanggal 7 April, 17 April. Bukan untuk tanggal 7 April. 7 April, ini tadi saya mendapatkan beberapa telepon. Mbak, tanggal 7 April kita harus bagaimana, apa yang harus kita siapkan. Karena ulang tahun saya itu 7 April Mas, jadi saya GR. Terus? Ternyata mereka itu menanyakan kita akan melakukan kan kampanye akbar tanggal 7 April. Baru saya sadar. Akan ada kampanye April 7 April kebetulan itu ulang tahun saya, jadi ya, kami menghimbau kepada emak-emak, ya saya mendapatkan telepon, jadi emak-emak ini banyak yang sudah menabung, menyiapkan nanti akan seperti nanti. Kampanye akbar di mana sih? Di GPK nanti. Oh, di GPK 7 April. Tanggal 7 April. Akan diumumkan kabinet baru itu? Tidak. Oh, kita tetap pada tema persatuan, Pak. Kita bagaimana memenangkan di TPS kita awasi, kita jaga persatuan. Karena apa? Karena ini persoalannya gesekan juga memang semakin tinggi. Tapi kalau saya lihat masyarakat di bawah ini, dimanapun Bapak Prabowo dan Mas Sandi kampanye, kita ini sudah diambang kemenangan, Mas. Diambang kemenangan, sehingga kabinet baru siap dibentuk. Ini yang penting menang dulu, Mas. Tapi kabinet nggak diumumkan kan? Belum diumumkan. 7 PAN, 6 PKS itu? Belum diumumkan, nama-namanya juga belum diumumkan. Kan udah ada Novel sebagai jaksa agung gitu. Nah itu kan biasa, kita hoax biasa. Biasa untuk menarik elektoral gitu? Nah itu biasa untuk seperti itu. Dan biasa di luar negeri juga itu dilakukan. Di negara manapun bagi partai koalisi itu wajar itu dilakukan. Tapi yang penting kita menang dulu. Bagaimana nanti tanggal 7 April kawan-kawan dan pendukung 02 itu hadir. TPS nanti pada tanggal 17 ini juga dijaga, itu yang penting. Bahkan diperkirakan lebih dari 212 karena nanti yang hadir bukan saja masyarakat muslim tapi non muslim yang juga mendukung 02. Saya pikir kita lihat dimanapun Bapak Prabowo hadir, ini adalah kampanye partisipatif, Mas. Bukan kampanye mobilisasi 7 April massa. Ya. Oke, baik Mbak Dina. Jadi kira-kira gini, 2 minggu ke depan sebenarnya strategi apa? Apakah tadi strategi Pak Hasim mengumumkan akan ada kabinet itu akan juga upaya-upaya untuk mendapatkan gain elektoral atau seperti apa Anda lihat? Saya sih harapannya 2 minggu ini justru momen terakhir untuk meyakinkan publik siapapun yang menang, 1 atau 2, berapapun tipis beda suaranya, tetap aman gitu loh. Tetap Indonesia, aman. Tetap aman. Jadi bahwa dijamin kedua belah pihak akan memastikan yang nggak happy itu jangan turun dalam mekanisme yang di luar konstitusi, di luar dari ya people power tadilah, turun ke jalan rame-rame bikin pressure, itu kan di luar dari konteks yang bisa bearable buat publik pada umumnya. Kita
cobalah pakai mekanisme Tapi yang ada Mbak, dulu kalau lewat misalkan pengawas pemilu aparat dan keamanan sebagainya. digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan, Nah, ini apa yang harus dilakukan? Mbak, kita harus hati-hati. Indonesia ini negara demokrasi. Ya. Yang kalau sampai negara luar melihat kita nggak bisa dipercaya sistemnya, itu justru disitulah peluang untuk orang lain masuk ke negara kita. Kita harus Siapa hati-hati yang betul akan masuk, menjaga. Mbak, kira-kira? Kalau misalkan peluang orang lain akan masuk itu siapa kira-kira? Negara besar yang sudah memang punya kepentingan untuk melihat kita porak-poranda. Akan melakukan invasi begitu atau bagaimana? Justru mulainya dari horizontal dulu. Dari dalam negeri dulu. Dari dalam negeri dulu. Sehingga situasinya Ribut. harus tetap dijaga agar tetap Situasi harus mekanisme dijaga tetap konstitusional yang kondusif. berjalan. Jadi Nah, tapi kalau misalkan bagaimana kita menjaga situasi yang kondusif ketika aparat sendiri tidak netral, itu yang menjadi persoalan di maka masyarakat. selesaikanlah masalah itu lewat mekanisme hukum yang ada. Jangan lewat turun ke jalan. Lagi-lagi masalah apapun kalau dalam negara demokrasi kita turun lewat jalan dengan itu sifatnya sangat intimidatif buat publik. Jadi suasana yang seperti ini bukannya menyelesaikan masalah, yang ada malah makin memperkeras gesekan di level akar rumput. Itu yang harus Ya, Mbak. Oke, baik. Sebentar, saya akan dengar dari Gustika dulu. Gustika, gimana harapan Anda sebagai generasi muda untuk menapaki Indonesia, Mbak, ini setelah 17 April atau menjelang 7, apa yang harus diharapkan dalam masa-masa tersisa ini? Saya mungkin tidak terlalu punya strategi Oke, seperti harapan. maksudnya, ya, tapi ibu-ibu di sini kan sudah memaparkan kira-kira strategi apa yang bisa masuk. Tapi kalau harapan saya sendiri, ya tentunya kalau saya lebih ingin bahwa setiap orang itu betul-betul misalnya melihat calegnya kira-kira prestasinya apa, backgroundnya bersih atau enggak. Karena terkadang kita tuh hanya milih orangnya karena mungkin idenya bagus di luar, dia pintar orasi, tapi sebetulnya di belakangnya enggak. Nah, dari mungkin salah satu masalah di generasi saya itu kita tuh seringkali nggak milih dalam legislatif karena apatis gitu. Kita cuma tahu pilpres. Dan pemilu pertama saya itu tahun 2014. Waktu 2014 itu cuma ada 2 kertas suara. Kalau untuk saya karena saya di luar negeri itu pakai dimasukin ke amplop segala. Kalau sekarang kan ada 4 atau 5 ya? 5 kalau nggak salah, 5. Itu betul-betul harus diketahui itu setiap surat itu gunanya untuk apa. Karena misalnya di sekolah-sekolah mungkin ada yang dapat ada yang enggak, tapi ada yang tidak dapat pelajaran misalnya trias politika itu apa. Nggak tahu division of power-nya itu di mana, fungsi DPR itu apa. Jadi mungkin dengan keterbukaannya informasi saat ini, lebih baik kita juga bisa tanggung jawab sebagai warga negara. Kan negara tanggung jawab sama kita juga punya tanggung jawab untuk PR-nya itu melihat sistem Jadi Indonesia masih perlu ada sosialisasi lebih detail ya? Sosialisasi dan dari kitanya juga harus ada kesadaran karena kita juga harus bertanggung jawab sebagai warga negara gitu. Kita juga ya. Oke. Jadi Mbak Dina, kalau kita lihat ini perdebatan menjelang caleg itu kan kelihatannya 17 April kan masih pada kehidupan ya? Seakan-akan berhenti 17 April gitu. Deg-degan sih. Iya. Ya harusnya ada lah. Masa tiba-tiba langsung kiamat habis 17 April. Ya, makanya seakan-akan semua kehidupan ini berakhir setelah 17 April gitu. Memang ini satu momen yang defining ya, sangat menentukan buat Indonesia. Ini baru kali pertama ibaratnya bareng tandem semua pemilu pada saat yang sama. Orang nggak tahu juga hasilnya bakal siapa, apalagi selalu disuarakan beda suaranya tipis gitu ya. Pertanyaannya kan yang unhappy nggak menang nih bisa nggak menahan diri kemudian untuk menyelesaikan masalah lewat mekanisme yang ada. Betapapun bobroknya satu sistem, kalau kita bisa memperbaiki, PR-nya itu sebenarnya memperbaiki karena semuanya manusia, semuanya orang Indonesia. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba yuk di fire semua ya, semua dipecat gitu, tiba-tiba hilang. Udah nggak zamannya gitu kita bicara soal revolusi yang modelnya semua orang tiba-tiba massal kehilangan pekerjaan, tiba-tiba digantikan oleh orang yang baru. Itu juga justru menciptakan instabilitas baru yang merugikan sendiri buat orang Indonesia. Jadi harus dihitung baik-baik lah para politisi kita ini juga, walaupun nggak happy, sistem ini diperbaiki sesuai proses. Harapannya semua selesai dengan mekanisme konstitusional. Oke, Mbak Dina, Gustika, dan Mbak Dian, terima kasih. Debat keempat calon presiden mempertontonkan kualitas kenegarawanan kedua tokoh. Kedua kandidat menegaskan kontestasi dalam demokrasi tidak boleh merusak persaudaraan.
Biarkanlah 192 juta pemilih menjatuhkan pilihan tanpa harus diarah-arahkan serta disodori kabar bohong. Problem pemilu diselesaikan dengan mekanisme konstitusional, bukan dengan cara-cara tidak konstitusional. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Thank you.